Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Ketemu lagi sekarang untuk hari ini pertemuan ketiga dengan Bu Fitri kembali. Untuk hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk hari ini silakan kalian siapkan buku LKS, pakai dan buku tulisnya, karena hari ini kita akan membahas tentang yang subbab C, tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Selanjutnya, nanti yang akan kita bahas tentang semangat para pendiri bangsa. Sebelumnya nanti di bab ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Tujuan yang pertama mendeskripsikan nilai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Yang kedua, mendeskripsikan sikap nasionalisme dan patriotisme dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, membedakan antara sikap patriotisme dan nasionalisme dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, ini ada meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia. Nah, di sini ada nilai patriotis, komitmen, nasionalis, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Nanti yang akan kita bahas adalah tentang nilai semangat, patriotisme, dan nasionalisme. Selanjutnya, yang pertama ini yang kita bahas tentang nilai semangat pendiri bangsa. Yang pertama, apa sih semangat itu? Semangat di sini dapat diartikan sebagai tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Itu pengertian dari semangat. Selanjutnya, semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat kebangsaan. Selanjutnya, di sini ada seseorang yang memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia dapat diwujudkan dengan, nanti kalian dapat mewujudkan nilai semangat itu dengan cara apa atau dengan hal apa. Nah, di sini ada 4 perwujudan dari nilai semangat. Yang pertama, ini kita ambil dari kegiatan kita di sekolahan ya. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, biasanya kita mengadakan atau mengikuti upacara setiap hari Senin, ada upacara bendera. Selanjutnya yang kedua, menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah. Nah, pasti di sekolahan kita kan ada bendera yang berkibar di tengah lapangan. Nah, di situ kita menyaksikan saja. Nah, itu merupakan nilai semangat dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, menyaksikan ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Nah, biasanya kan kita ada mengikuti perlombaan sampai ke luar negeri. Nah, di situ ketika kita menjadi pemenang, kita akan mengibarkan sang merah putih. Nah, di situ sebagai rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, kita merdeka dan memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas adalah nilai nasionalisme pendiri negara. Nasionalisme di sini dapat diartikan dalam 2 arti. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, biasanya itu disebut dengan
istilah kata chauvinisme. Itu yang dalam arti sempit ya. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas atau positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Itu yang dari segi positif. Nah, di sini secara umumnya nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Selanjutnya, untuk yang ketiga yang kita bahas adalah tentang nilai patriotisme pendiri bangsa. Nah, di sini berawal dari kata patriotisme, berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Selanjutnya ada kata patria, lalu berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, dapat diartikan secara umum, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, itu tadi pengertian secara umum tentang patriotisme. Selanjutnya, nah, di sini ada hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45. Nah, hal-hal yang terkandung itu apa saja sih yang ada di dalam jiwa dan semangat 45? Nah, di sini ada beberapa. Di sini ada 5. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, itu tadi 5 hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Selanjutnya, nah, di sini ada faktor pembentuk nasionalisme antara lain. Nah, ini menurut Budi Juliardi tahun 2015 halaman 44 bukunya. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Yang kedua, faktor subjektif yang meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Jadi itu tadi ada 2 faktor pembentuk nasionalisme ya. Selanjutnya, nah, di sini ada cara meningkatkan rasa cinta tanah air sebagai berikut. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mempelajari sejarah jasa perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan. Yang kedua, menghormati upacara bendera. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, ikut membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Jadi itu ada 5 cara meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini ada pesan. Jadi kita setiap warga negara itu harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara Pancasila dalam bentuk sikap, perilaku yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan tentang bab 3 subbab C ya, tentang semangat para pendiri bangsa. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar boleh, atau bisa ditulis di bukunya, nanti bisa WA pribadi ke saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.